Sore, teman. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Bu. Kita ketemu lagi ya di quiz. Ini kalian habis kuliah ya? Baru selesai ya? Kebetulan tadi tidak ada kelas, Ibu, karena diganti harinya. Oh gitu. Waduh, tadi harusnya lapor ya, biar kita nggak sore. Oke, ini saya soalnya baru selesai ngajar nih dari kelas 1. Ini lagi. Bu Desi udah dikasih linknya, Mbak PJ. Sudah, Ibu. Oke, udah ya. Eh, ini ada berapa mahasiswa ya di kelas ini ya, Mbak ya? Ada 40, Ibu. 40 ya. Oke. Oh, oke. Jadi kemarin sudah pernah ketemu kan ya? Apa namanya untuk mata kuliah penjelasan RPS kan ya? Hari apa itu ya? Kemarin Iya, sudah, Ibu. Hari Selasa. hari Selasa ya. Berarti kita sekarang masuk apa namanya? Materi ya. Masuk di materi pertama adalah pendahuluan ya, pendahuluan bab 1. Mungkin bisa saya share screen dulu ya supaya nyambung. Jadi di sini di bab 1 itu di buku ajarnya ya nanti akan saya kirim ya. Atau mungkin yang hard copy hari Senin ya. Hari Senin nanti di meja saya atau mungkin kakak tingkatnya ya yang sudah punya boleh dipinjam juga ya. Jadi geometri Euclid di sini kan geometri banyak ya teman-teman ya yang dipelajari ya. Jadi tujuannya ini adalah apa namanya? Geometri ini merupakan salah satu bidang kajian pokok matematik ya. Kan bidang dari matematik itu kan aljabar, geometri, analisis, statistika ya. Nah, sedangkan geometri itu kan kita belajar geometri apa saja yang sudah geometri luang, geometri analitik ya kan. Kalau di kita ya ada geometri Euclid yang sedang dipelajari, kemudian nanti ada geometri transformasi. Nah, itu uh, apa namanya kumpulan ya dari bidang geometri. Nah, ya ke dalam geometri itu titik, garis, bidang, ruang itu adalah benda abstrak ya yang menjadi unsur dalam geometri. Nah, sedangkan geometri sendiri itu apa? Geometri itu adalah struktur matematika yang membicarakan tentang relasi yang ada pada unsur tersebut. Oke, nah di sini langsung aja geometri Euclid. Geometri Euclid itu adalah bagian lingkup bahasan geometri bidang Kak. yang didasarkan pada definisi postulat dan dalil.
Jadi di sini geometri salah satu bidang kajian dalam matematika yang harus diberikan ke siswa, gitu ya. Tujuannya adalah di situ. Jadi tujuannya mempelajari dan memahami metode membangun sebuah geometri Euclid dengan menggunakan definisi, postulat, dalil sebagai landasan untuk menalar secara logis dan sistematis. Ruang lingkup kemarin sudah dijelaskan. Oke, lanjut. Kita masuk ke lanjut ke eh, materi ya. Materi yang pertama di sini adalah pengertian pangkal ya, pengertian pangkal dan definisi. Jadi nanti apa namanya kita bisa mengerti ya, memahami pengertian pangkal itu apa gitu, definisi itu apa gitu ya. Jadi pengertian pangkal kalau kita lihat dari eh, KBBI ya. Apa sih artinya pengertian gitu ya? Pengertian itu adalah paparan tentang suatu istilah ya secara detail dan lengkap sehingga istilah tersebut menjadi jelas ya. Nah, kemudian pengertian pangkal di sini itu adalah pengertian yang tidak didefinisikan, dengan kata lain pengertian pangkal tidak dijabarkan secara detail ya. Nah, karena apa kegunaan dari pengertian pangkal itu adalah untuk menghindari ya apa namanya yang dinamakan dengan circulus indefiniendo, artinya berputar-putar dalam pendefinisian yang terus mundur gitu ya tanpa menghasilkan hasil itu untuk menghindari itu tadi ya regressus in infinitum yaitu pendefinisian yang mundur tanpa hasil sehingga diperlukanlah adanya pengertian pangkal itu. Jadi pengertian pangkal itu pengertian yang tidak didefinisikan atau dengan kata lain tidak dijabarkan secara detail. Nah, pengertian pangkal dalam geometri Euclid itu ada tiga. Yang pertama itu adalah titik, garis, himpunan. Nah, yang dimaksud dengan titik ya, titik itu tidak ada definisi atau pengertian yang apa namanya ini. Jadi istilahnya di sini adalah jadi ketiganya itu tidak ada pendefinisian. Yang ada itu hanyalah mengenai hal yang dimaksud. Ya, jadi ketiganya ini, titik garis himpunan ini adalah konsep dasar yang harus dimiliki untuk memahami geometri Euclid. Ya, jadi benda yang sering disebut sebagai titik ya, kalian pahami sering disebut sebagai titik ya. Kalaupun memang dapat disebut titik gitu ya, tidak tapi tidak pernah ada dalam kehidupan nyata ya. Jadi titik itu hanyalah sebuah konsep yang ada di dalam pikiran seseorang. Jadi misalnya kita akan tentukan letak sebuah kota dalam sebuah peta, misalnya ada peta, kemudian di situ ada titik. Nah, ya kan? Maka apa namanya? Kita cukup dengan memberikan sedikit titik di kertas itu yang disebut dengan titik dan menyatakan bahwa itu adalah letak kota tersebut. Gitu, noktah ya, noktah atau titik. Nah, yang dimaksud dengan noktah tadi itu, apakah itu disebut
titik. Nah, itu jadi itu hanya ada di pikiran kita gitu ya. Karena mungkin iya ya, maksudnya itu adalah sebuah titik. Akan tetapi jika diingat lagi bagaimana membuat titik pada koordinat ya, kita tahu kan di sumbu koordinat ya, kadang-kadang kita menggunakan tanda silang, kemudian menamakan titik itu dengan sebuah huruf besar, diikuti posisi koordinatnya gitu ya, misalnya A itu 4,6. Nah, untuk itu apakah tanda silang tadi itu yang disebut dengan titik ya? Mungkin jawabannya iya ya. Untuk itu titik itu tidak didefinisikan karena sebenarnya memang di alam nyata itu titik itu tidak ada. Yang ada itu titik sebagai sebuah konsep ya. Jadi titik itu hanya di apa sih konsep bahwa kita tahu bahwa itu adalah titik. Ya, jadi apa namanya keterangan yang dapat diberikan untuk titik itu adalah bahwa sebuah titik itu tidak memiliki lebar dan panjang. Sebuah titik itu hanya dapat menunjukkan sebuah tempat atau posisi tertentu, gitu ya. Itu apa namanya keterangan yang diberikan tentang titik. Jadi tidak ada pendefinisian khusus tentang titik. Kemudian yang kedua itu adalah garis ya. Nah, sama halnya dengan titik tadi. Jadi garis juga hanya sebuah konsep dasar yang ada di dalam pikiran ya. Garis dalam kehidupan nyata itu sebenarnya tidak ada ya. Apalagi istilah garis lurus ya dalam geometri Euclid gitu. Jadi dapat dibayangkan bahwa kalau garis itu dengan panjang yang tak berhingga. Ya, jadi kalau misalnya kita merentangkan tali gitu ya dari suatu tempat dan kemudian misalnya orang itu berjalan ya, berjalan eh, misalnya keliling dunia gitu ya, misalnya ya. Nah, dalam anggapan selalu, jadi garis itu sebenarnya itu tidak lurus ya. Jadi tadi apa? Dibayangkan garis itu dengan panjang yang tak berhingga. Apakah pernah menjadi garis lurus? Jadi jika dibayangkan tadi seseorang melentangkan tali gitu ya, kemudian berkeliling ke dunia, ke seluruh dunia begitu ya, dalam anggapan selalu berjalan lurus ke depan dan akhirnya sampai ke titik asalnya. Itu sebenarnya gimana ya? Pernahkah tali tersebut itu menjadi garis lurus dengan mengingat itu bahwa bumi itu adalah bulat gitu. Maka tidak ada istilah garis lurus ya di dalam geometri Euclid itu tidak ada istilah garis lurus. Yang ada itu hanyalah istilah garis yang dipakai sebagai pengertian pangkal dalam geometri Euclid. Nah, keterangan yang dapat diberikan untuk garis adalah sebuah garis itu tidak memiliki lebar, tetapi memiliki panjang yang dapat diperpanjang di kedua arahnya. Ya, tidak memiliki lebar, tetapi dapat diperpanjang ke kedua arahnya. Nah, itu keterangan yang diberikan untuk garis. Yang ketiga adalah himpunan. Himpunan adalah pengertian pangkal yang digunakan ya juga dalam geometri Euclid untuk dapat mendefinisikan istilah-istilah geometri secara sistematis, logis, dan konsisten. Nah, keterangan yang dapat diberikan untuk himpunan itu adalah himpunan itu apa? Himpunan itu adalah kumpulan yang dibatasi dengan jelas. Nah, itu yang dinamakan himpunan. Gitu ya. Ya, jadi ada pengertian pangkal dalam geometri Euclid ada 3 titik garis himpunan. Ya. Tadi apa? Pengertian pangkal artinya pengertian yang tidak didefinisikan. Atau dengan kata lain, pengertian pangkal itu tidak dijabarkan secara detail. Oke. Kemudian, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang definisi, postulat, dalil, maka akan dijabarkan lebih dahulu ya tentang perbedaan sama dengan
kongruen, dan sebangun yang berlaku pada bangun bidang datar untuk lebih khusus pada garis, ruas garis, dan sinar. Ya, soalnya biar tidak terjadi perbedaan persepsi, ya. Jadi misalnya ada memperhatikan persegi, ya, persegi yang ada di sini A, B, C, D, E, gitu ya. Nah, kemudian bangun A dan C itu adalah persegi dengan ukuran sisi yang sama. Kemudian bangun B dengan E itu adalah persegi dengan ukuran sisi yang sama. Bangun D itu adalah suatu persegi, misalnya. Nah, di sini ada 3 kemungkinan yang menyatakan hubungan antara bangun persegi A, B, C, D, E. Yaitu sama dengan, yang kedua adalah kongruen, yang ketiga adalah sebangun. Ya, notasinya sama dengan ya kongruen, notasinya seperti itu, dan sebangun. Nah, di situ dua dua apa namanya, kongruen dulu ya. Dua bangun dikatakan kongruen atau dengan kata lain sama dan sebangun, ya, adalah jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Maka kalau kita perhatikan dari persegi di atas, maka mana yang kongruen? Oh, persegi A itu kongruen dengan persegi C, persegi B kongruen dengan persegi E. Ya, itu kongruen. Sedangkan dua bangun dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama dan memiliki perbandingan ukuran yang sama juga. Maka untuk bangun persegi di atas, berarti bangun A itu sebangun dengan B, persegi A itu sebangun dengan D, kemudian persegi A juga sebangun dengan E, persegi B sebangun dengan C, dan persegi B itu sebangun juga dengan D. Itu adalah sebangun. Nah, berbeda dengan bangun yang dikatakan sama dengan, karena dua bangun yang dinyatakan sama bentuk ukuran tadi udah diwakili dengan kongruen kan ya, sehingga pada kondisi seperti apa bangun itu dinyatakan sama dengan. Nah, jawabannya adalah sebuah bangun dapat dikatakan sama dengan itu hanya dengan dirinya sendiri. Ya, jadi A sama dengan A, B sama dengan B, C sama dengan C, D sama dengan D, dan E itu sama dengan E, ya. Itu adalah sama dengan. Jadi perbedaan antara sebangun, kongruen, sama dengan itu. Oke? Jelas ya? Kemudian bagaimana apa namanya istilah ya apa namanya sama dengan kongruen dan sebangun jika diperlakukan untuk garis, ruas garis, dan sinar. Tadi kan persegi ya, persegi sebangun seperti ini, kongruen sama dengan. Nah, bagaimana kalau sebangun kongruen sama dengan ini berlaku untuk garis, ruas garis, dan sinar? Gitu ya. Nah, ini akan menjadi lain karena konsep dari garis, ruas garis, dan sinar itu memengaruhi berlakunya hubungan sama dengan kongruen dan sebangun. Jadi kita perhatikan garis di sini ya. Perhatikan garis di sini ya. Ada kan garis ya, kelihatan ya kalian ya. Ada titik-titik P, Q, R, S, T, ya kan? Nah, untuk penamaan sebuah garis yang dapat diperpanjang di kedua arahnya tidak tergantung dari mana garisnya terarah ya, tidak bergantung dari arah mana garis tersebut dinamakan. Maka misalnya garis PS ya, itu sama dengan garis SR ya, sama dengan garis TQ dan seterusnya selama titik-titik yang dimaksud tersebut pada garis tersebut. Ya, paham ya? Jadi
Penamaan sebuah garis itu dapat diperpanjang di kedua arahnya, tidak tergantung dari arah mana garis tersebut dinamakan. Jadi, kalau di sini ada garis PS, sama dengan garis SR, sama dengan garis TQ, dan seterusnya selama titik-titik yang dimaksud itu ada pada garis tersebut. Nah, kemudian, apa namanya? Untuk menulis garis itu simbolnya adalah seperti ini ya. PS ya, ini bacanya adalah garis PS sama dengan garis SR dan sama dengan garis ST. Gitu, bacanya garis. Oke, itu garis ya. Nah, sekarang ruas garis. Ruas garis itu adalah ruas garis itu adalah himpunan ya, himpunan bagian dari garis. Ya, himpunan bagian dari garis. Akan tetapi, ruas garis memiliki atau mempunyai ukuran dan besaran tertentu. Ya, kalau kita lihat gambar situ, maka terdapat ruas garis PQ, ya di sini PQ, ruas garis QR, kemudian ruas garis RS, dan ruas garis ST, dan seterusnya. Jadi ingat bahwa ruas garis itu adalah himpunan bagian dari garis. Ya, nah di sini apa namanya? Tadi ya, kalau ruas garis itu himpunan bagian dari garis, akan tetapi tadi ya ruas garis itu mempunyai ukuran berbeda dengan garis yang tidak mempunyai ukuran atau besaran tertentu karena garis tadi kan bisa diperpanjang di kedua arahnya. Karena tadi udah ya, perpanjang kedua arahnya. Nah, dengan melihat gambar ya, gambar di situ, maka kan ada ruas garis PQ, ruas garis QR, ruas garis RS, ruas garis ST, dan seterusnya. Akan tetapi yang dapat dikatakan kongruen, ya, yang dapat dikatakan kongruen di sini adalah ruas garis yang mempunyai ukuran yang sama. Ruas garis, jadi hubungan kongruen di dalam ruas garis itu adalah ruas garis yang mempunyai ukuran yang sama. Misalnya di sini adalah ruas garis PQ dengan RS. Nah, maka dinotasikan bahwa ruas garis PQ kongruen dengan ruas garis RS. Ini ya, ini simbol kongruen ya, kongruen. Ya. Nah, kalau ruas garis di situ simbolnya menulisnya ya, ruas garis adalah seperti ini. Ruas garis PQ kongruen dengan ruas garis RS. Nah, kalau garis tadi apa? Di antara kanan kirinya ada panahnya, artinya dia bisa diperpanjang di kedua arahnya. Kalau ruas garis berarti nggak ada panahnya ya, di sini simbolnya ya. Jadi dia adalah bagian dari garis. Nah, kemudian diperbolehkan untuk menyatakan ruas garis kongruen dengan dirinya sendiri. Sehingga dirinya sendiri ya. Itu untuk hubungan apa? Sama dengan. Jadi dengan hubungan sama dengan itu hanya berlaku dengan dirinya sendiri. Jadi misalnya di sini ruas garis PQ ya, itu sama dengan ruas garis KIP. Nah ya. Jadi ruas garis PQ itu sama dengan ruas garis KIP. Ya, atau ruas garis RS di sini sama dengan ruas garis SR. Oke. Oke,
Tetapi untuk sebangun ya, untuk hubungan sebangun itu tidak berlaku pada ruas garis. Oke, ya yang hanya bisa adalah kongruen dan sama dengan. Oke, gitu ya. Terus eh, tadi ruas garis, terus sekarang ini ya tadi sinar sendiri sebangun tidak berlaku. Oh, jadi ini ya tulisannya jadi ini sendiri. Sebangun itu tidak berlaku di dalam apa namanya ruas garis ya. Oke. Lanjut sinar garis. Selanjutnya adalah sinar garis. Oke. Nah, pengertian sinar itu berbeda dengan dua pengertian sebelumnya. Sinar itu tidak mempunyai ukuran, ya. Sinar itu tidak memiliki ukuran, tetapi sinar itu mempunyai arah dan titik pangkal atau titik tetap. Jadi, kalau di sini ya, sinar Peki ya, misalnya di sini adalah sinar Peki ya. Sinar PQ di situ dan sinar PT ya. Itu mempunyai titik pangkal P. Benar ya, di sini titik pangkal P atau titik tetapnya di P. Nah, dan arah sinarnya itu adalah ke kanan. Ya. Arah sinarnya ke kanan. Maka sinar PQ dikatakan sama dengan sinar PT. Ya, jadi apa namanya simbolnya pun kalau sinar itu adalah melambangkan arah di sini. Sinar PQ itu sama dengan PT, sinar PT. Nah, di sini artinya dia itu titik pangkalnya di P dan arahnya ke kanan. Di sini titik pangkalnya P, arahnya ke kanan. Oke ya. Nah, sinar PQ di sini ya, sinar Peki di sini ya. Peki mana? Peki itu tidaklah sama dengan sinar Kipe ya. Walaupun keberadaannya pada wilayah yang sama. Kenapa? Karena arahnya berbeda antara sinar Peki dengan Kipe. Yang satu arahnya ke kanan, satunya lagi ke kiri. Jadi sinar Peki tidak sama dengan sinar Kipe. Dan kemudian pada sinar tidak berlaku hubungan kongruen dan sebangun. Adanya adalah sama dengan. Nah, itu perbedaannya antara garis, ruas garis, dan sinar garis. Ya, itu selanjutnya adalah kita beralih ke definisi. Oke. Nah, dalam matematika ya, selain pengertian pangkal yang telah dikenal tadi ada tiga tadi apa tadi titik, garis, dan himpunan, dikenal pula istilah definisi. Ya, definisi itu apa? Definisi itu adalah suatu pengertian yang diungkapkan dengan kalimat yang jelas. Jadi, definisi itu tidak perlu dibuktikan karena sudah pasti benar, kebenarannya itu sudah pasti. Itu adalah definisi. Nah, di dalam format definisi, yang didefinisikan itu adalah namanya genus proximum. Ini artinya adalah keluarga atau kelompok terdekat dari sesuatu yang didefinisikan, dan diferensia spesifika. Artinya, ciri khusus yang membedakan sesuatu yang didefinisikan dari keluarga terdekatnya. Itu adalah definisi, arti dari definisi. Nah, di dalam apa namanya
buku ya, di dalam bahan ajar di sini, dan untuk keperluan sistematika dan urutan logis gitu ya, maka pada setiap definisi, postulat dan dalil itu nanti diberi nomor urut. Ya, pada definisi postulat dan dalil, nomor urut yang lebih rendah artinya terjadi lebih dulu dari nomor urut yang lebih tinggi. Akan tetapi, di dalam untuk keperluan pembuktian tidak hanya dilihat dari nomor urut saja, tetapi dilihat dari urutan terjadinya definisi, postulat, dan dalil. Nah, kebetulan di dalam buku ini sudah urutan definisi, postulat, dalil itu ada terjadi sesuai dengan urutan kejadiannya. Jadi terjadinya definisi, postulat, dalil secara bergantian dan saling melengkapi satu sama lain itu untuk dapat digunakan sebagai alasan dalam pembuktian deduktif. Jadi kemampuan kognisi analisis dan pembuktian tak langsung sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang logis, sistematis, dan konsisten. Jadi dimulai dengan definisi menggunakan nomor urut 1, ditulis definisi 1 dan seterusnya ya, akan dibantu dengan ilustrasi gambar nanti. Jadi kalian harus memahami atau mungkin malah justru mungkin sedikit hafal gitu ya. Jadi definisi 1, definisi 2, definisi 3 dan seterusnya. Nanti. Ya. Oke. Jadi apa tadi? Selain pengertian pangkal, ada definisi. Nah, misal definisi satu, bunyinya adalah, boleh dibacakan, biar nggak saya sendiri ya yang ngomong. Siapa ya? Adinda. Dan di sini nomor paling atas Adinda Rahma Handayani. Baik Ibu. Saya izin untuk ini saya nggak dibuka on cam ya Bu ya. Sekarang satu lagi ada di laptop. Saya pakai dua device. Definisi satu itu sebuah ruas garis adalah himpunan bagian garis yang anggotanya terdiri atas dua buah titik pada garis tersebut dan semua titik di antaranya. Definisi dua, sebuah sinar adalah himpunan bagian garis yang anggotanya terdiri atas sebuah titik tetap dan semua titik yang terletak sepihak terhadap titik tersebut. Oke, jadi definisi satu ya. Sebuah ruas garis itu adalah himpunan bagian garis. Tadi ya, ada garis gitu ya. Kemudian himpunan bagian dari garis, misalnya ini ada titik P, ada titik Q, gitu ya. Himpunan bagian garis yang anggotanya terdiri atas dua titik, misalnya titik P dan titik Q, dan semua titik di antaranya. Ini yang dinamakan dengan definisi ruas garis. Jadi, misalnya ruas garis PQ. Ya, jadi sebuah ruas garis adalah himpunan bagian dari garis yang anggotanya terdiri dari dua buah titik pada garis tersebut dan semua titik di antaranya. Ya, nanti sedikit-sedikit mungkin dihafal. Oke, yang definisi kedua, sebuah sinar adalah himpunan bagian yang anggotanya terdiri atas titik tetap dan semua titik yang terletak sepihak terhadap titik tersebut. Jadi, sinar tadi adalah himpunan bagian dari garis yang anggotanya terdiri atas sebuah titik tetap. Ya, jadi misalnya di sini itu adalah di sini ya, garis AB itu sama dengan garis AC. Kemudian ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis BA. Tadi yang kongruen kalau ruas garis kan dirinya sendiri ya, atau sama dengan. Kemudian sinar BC, ya ingat sinar BC itu sama dengan sinar BA. Kalau sinar tadi adalah arah. Ya, jadi sinar BC sama dengan sinar
BA. Jadi sebuah sinar adalah himpunan bagian garis yang anggotanya terdiri atas sebuah titik tetap, di sini titik B gitu ya, dan semua titik yang terletak sepihak terhadap titik tersebut. Ya, itu bunyi dari definisi 2. Oke, lanjut. Definisi 3. Oke, Adinda silakan apa namanya? Temennya siapa yang diminta untuk membaca? Ya, halo Adinda. Saya pilih Felicia. Oke, silakan Felicia. Definisi 3. Ada Bentar, Felicia. Bu. Oke, yuk. Lanjut lainnya. Felicia, kenapa ini? Agnia, ada Agnia? Ada Ibu. Oke, silakan. Definisi 3 dan 4. Untuk definisi 3, sinar berlawanan adalah dua sinar yang berlainan dari sebuah garis yang memiliki titik pangkal bersekutu. Definisi 4, sebuah sudut adalah gabungan dua buah sinar yang mempunyai titik pangkal bersekutu. Oke. Jadi, ini coba dibaca Agnia ini apa nih? Sinar AC. Sinar AC, sinar garis AC, dan sinar garis AB adalah dua sinar yang berlawanan. Oke, sinar bukan garis, sinar AC dan sinar AB gitu aja. Oke, Ah, definisi 3 ya sekarang ya. Definisi 3 di sini. Sinar berlawanan adalah dua sinar yang berlainan dari sebuah garis yang memiliki titik pangkal bersekutu. Jadi sinar AC dan sinar AB adalah dua sinar yang berlawanan. Ya, sinar AC dan sinar AB itu dua sinar yang berlawanan dengan titik bersekutu di sini titik pangkalnya adalah titik A. Kemudian definisi 4, sebuah sudut adalah gabungan dua buah sinar yang memiliki titik pangkal bersekutu. Ya. Jadi di sini apa? Sudut L itu sama dengan atau misalnya kita sebut apa ya? Sudut L itu boleh ya, sudut apa lagi? KL M ya atau sudut MLK atau dibaca cukup sudut L gitu ya. Jadi sudut L di sini adalah gabungan sinar apa? Gabungan sinar apa, Agnia? gabungan sinar Mm-mm. LK dan sinar LM. Ya. Sinar LK dan sinar apa? LM. LM ya. Jadi di sini dia kan mempunyai titik pangkal bersekutu di mana di L ya. Sudut itu di sebuah sudut adalah gabungan dua buah sinar yang memiliki titik pangkal bersekutu. Jadi sudut L ini adalah gabungan dari sinar LK dan sinar LM. Tuh, ya. Itu adalah definisi dari sudut. Oke, udah ada 4 definisi ya. Oke. Definisi 1 tadi apa bunyinya? Definisi 2, 3, 4. Oke, lanjut. Definisi 5 dan 6. Agnia, yuk. Temennya siapa yang suruh membaca? Yolanda, Bu. Ya, silahkan.
Ibu, untuk definisi 5, itu di mana titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua garis yang sama ukurannya. Dua Ada ruas garis. ya, dua ruas garis sama ukurannya. P adalah titik tengah garis P adalah titik tengah ruas garis garis AB sehingga membuat AP sama dengan BP. Mhm. Definisi 6 bisa bisektor. Bisektor. Bisektor ruas garis adalah garis yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang mempunyai ukurannya. Garis Yang sama ukurannya. Iya, yang sama ukurannya. Garis L adalah bisektor ruas garis MN sehingga garis L memotong ruas garis MN di Q dan membuat MQ sama dengan NQ, atau Q adalah titik tengah ruas garis MN sehingga MQ sama dengan NQ. Oke, sekarang definisi 5. Definisi 5 itu adalah titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Ya, jadi misalnya di sini ada ruas garis apa ini ruas garis AB ya, di sini ya ruas garis AB di sini. Nah, P-nya itu adalah titik tengah dari ruas garis AB. Nah, sehingga di sini AP itu sama dengan BP. Ya, P titik tengah. Nah, oke. Definisi 6, bisektor ruas garis itu adalah garis yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Jadi yang dimaksud dengan bisektor siapa? Misalnya kita misalkan ya di sini apa namanya? Ada suatu ruas garis MN gitu ya. Nah, di sini L itu adalah bisektor dari ruas garis MN. Sehingga garis L ini memotong MN di titik Q. Ya, dan membuat apa? Membuat MQ itu sama dengan NQ. Atau kita sebut akibatnya apa kalau begitu? Akibatnya adalah Q itu adalah titik tengah ruas garis MN. Sehingga MN itu juga sama dengan NQ. Gitu ya. Itu yang dinamakan dengan bisektor ruas garis. Ya, bisektor ruas garis adalah garis yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Jadi misalnya di sini ada garis L nih. Garis L itu disebut bisektor ruas garis MN ya. Garis L itu bisektor ruas garis MN sehingga garis L itu memotong MN itu di Q dan membuat MN sama dengan NQ. Atau kita sebut bahwa Q itu adalah titik tengah ruas garis MN sehingga MQ itu sama dengan NQ. Gitu ya. Nah, itu definisi 6. Jadi sudah mendapat apa namanya pemahaman definisi 1 dan definisi sampai ke 6. Tadi ya dijelaskan bahwa definisi itu dibuat berurut ya, menggunakan nomor urut. Jadi definisi 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi itu apa namanya? Jadi terjadi sesuai urutan kejadiannya. Nanti urut gitu ininya apa pendefinisiannya tuh urut. Jadi tadi mulai apa definisi 1 ruas garis sinar, terus sinar berlawanan, sudut itu apa, titik tengah, bisektor, ruas garis. Itu yang perlu dipahami ya, apa namanya definisi 1 sampai 6. Kemudian apa ini? Oh, ini latihan. Jadi nanti kalian jawab ya apa namanya latihannya nanti berdasarkan penjelasan eh, di atas. Hmm.
Stop dulu. Oke, selanjutnya mungkin apa namanya? Udah kelihatan ya di sini ya. Bab 3 itu adalah menalar deduktif ya. Mungkin coba kalian baca dulu di sini menalar deduktif. Nanti kita sama-sama simpulkan apa sih maksudnya. Masih kelihatan ya? Tulisannya masih kelihatan? Masih, Terlihat, Bu. Ibu. Masih. Oke, silakan dipahami dulu. Kurang udah kan ya? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya mohon maaf, saya off cam. Saya perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Al-Bukhari dengan NIM belakangnya 31. Di layar saya kan terlihat ya, untuk yang nomor 1 itu diketahui P titik tengah ruas garis dari AB. Kesimpulannya AP sama dengan PB. Nah, di slide sebelumnya itu Ibu memberitahu untuk slide sebelumnya itu kalau semisal P itu titik tengah AB, berarti AP sama dengan BP, Bu. Apakah nggak apa-apa, Bu, kalau terbalik itu, Bu? Kayak AP sama dengan BP atau PB, Bu? Karena di slide sebelumnya itu AP sama dengan BP, Bu. Bukan Nah, AP sama dengan PB. Oke. Ya, nanti itu apa namanya akan ada materi namanya perkawanan ya. Perkawanan itu nanti apa nih tidak boleh terbalik. Cuman untuk sementara ini diperbolehkan untuk AP sama dengan BP atau AP sama dengan PB. Oke, baik, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sudah dibaca ya, berarti ya. Oke, sekarang kita beralih ke materi berikutnya. Saya PPT-nya belum ketemu yang tadi saya cari. Namanya menalar deduktif ya. Jadi menalar deduktif. Apa sih arti dari menalar? Bernalar gitu ya. Bernalar itu artinya adalah kegiatan berpikir kita untuk menarik sebuah kesimpulan ya. Kemudian deduktif artinya adalah penjabaran tentang suatu hal yang bersifat umum kemudian menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Jadi di sini yang dimaksud dengan menalar deduktif itu adalah berpikir secara teratur dengan menggunakan pengertian pangkal, definisi, postulat, dalil sebagai alasan dalam penarikan kesimpulan untuk mendapatkan penalaran kebenaran yang konsisten. Jadi definisi tadi itu merupakan salah satu yang dapat dijadikan sebagai alasan dalam penarikan kesimpulan. Selain nanti berikutnya akan dibahas tuh postulat, dalil, dan seterusnya. Nah, akan tetapi khusus pada definisi terdapat dua cara dalam penggunaannya sebagai alasan dari suatu pernyataan, yaitu sebagai definisi atau lawan definisi. Nah, ini contoh nih penggunaan definisi berdasarkan letak pernyataan yang diketahui, apakah sebelum atau sesudah kata dari sebuah definisi. Tadi udah ada definisi dong, definisi 1 sampai 6. Nah, jika diketahui sebelum kata adalah,
Maka akan didapatkan kesimpulan sesudah kata adalah, sehingga alasannya itu adalah definisi. Jadi, dimisalkan soal diketahui dan disimpulkan seperti ini ya, maka dengan adanya definisi titik tengah ruas garis, definisi 5, dapat ditentukan bahwa yang diketahui itu adalah terletak sebelum kata dalam definisi tersebut ya. Nah, kemudian untuk itu alasan yang digunakan. Oke, misalnya gini, diketahui P titik tengah ruas garis AB. Kemudian kesimpulannya itu adalah AP sama dengan PB. Nah, di sini harus disertakan alasannya apa mengatakan kesimpulannya itu AP sama dengan PB. Nah, alasannya definisi gitu ya. Definisi bunyinya apa? Tadi definisi bunyinya adalah titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Ya, yang diketahui sebelum kata dan disimpulkannya sesudah kata. Itu berarti alasannya adalah definisi. Ya. Terus ditanya definisinya bunyi apa? Harus dituliskan. Nah, sekarang kalau yang diketahui itu sesudah kata, ya, maka akan didapat kesimpulan sebelum kata. Maka alasan yang dipakai itu adalah lawan definisi. Jadi, dimisalkan soal dengan diketahui dan disimpulkan ya. Jadi, misalnya begini. Diketahui AP sama dengan PB. Wah, kalau AP sama dengan PB, maka kesimpulannya P titik tengah ruas garis AB. Nah, di sini alasannya adalah lawan definisi. Apa bunyinya? Bunyinya sesuai dengan definisi, tetapi di sini hanya lawan definisi gitu ya. Terus apa bunyinya? Titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Itu perbedaannya ya. Jadi nanti alasannya antara definisi dan lawan definisi. Kita sudah paham atau tahu gitu ya tadi definisi 1 sampai dengan definisi 6. Oke, jelas ya? Oke, silahkan dibaca tadi terakhir siapa tadi? Agnia ya, tadi ya, terakhir ya. Yolanda, Bu. Oh, Yolanda. Oke, silakan Yolanda. Siapa temennya yang diminta untuk membaca? Yohana Angelika, Ibu. Oke, silakan. Baik, Ibu. Contoh pertama, D adalah titik tengah ruas garis AC. Dengan diketahui D adalah titik tengah dari ruas AC pada gambar di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa AD sama dengan DC. Atau dengan format penulisan seperti berikut, diketahui D adalah titik tengah ruas garis AC, kesimpulannya adalah AD sama dengan DC. Alasannya adalah definisi, yaitu titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Oke ya, tadi D adalah titik tengah ruas garis AC. Nah, dengan diketahui D adalah titik tengah dari ruas garis AC pada gambar, maka dapat disimpulkan kalau D titik tengah ruas garis AC apa? Berarti AD itu sama dengan DC. Atau dengan format penulisannya berarti diketahui D adalah titik tengah ruas garis AC, maka kesimpulannya apa? AD sama dengan DC. Alasannya definisi. Apa bunyinya definisinya? Titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Oke. Lanjut, selanjutnya nomor 2, Yohana. Siapa temennya? Putri Halwa, Ibu. Oke, silakan Putri. Baik, Ibu. Untuk contoh kedua, itu ada E adalah titik tengah ruas garis BD. Dengan diketahui E adalah titik tengah dari ruas garis BD pada gambar di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa BE sama dengan DE. Atau dengan format penulisan seperti berikut. Diketahui E adalah titik tengah ruas garis BD, kesimpulannya BE sama dengan DE, serta alasan definisi.
Titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Oke ya, diperhatikan titik tengah ruas garis BD. Nah, dengan diketahui E adalah titik tengah dari ruas garis BD pada gambar di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa BE itu sama dengan DE. Ya, atau formatnya diketahui E adalah titik tengah ruas garis BD, kesimpulannya adalah BD sama dengan DE. Alasannya, definisi. Titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Oke, selanjutnya nomor 3, Putri Halwa. Siapa temennya? Padi ya Ibu, Padi Indonesia. Oke, silahkan. Ntar ini diturunkan biar nanti. Oke, silahkan. Siapa tadi? Padi ya Ibu. Fadia. Ada Fadia? Maaf, Bu, agak putus-putus di saya. Suara saya jelas nggak, Bu? Oke. Nomor 3. Garis DE adalah sektor ruas garis AB dan ruas garis AC. Soal nomor 3 ini dapat dikembangkan menjadi soal dengan banyak kesimpulan dan alasan yang bersesuaian. Pertama, soal di atas akan dijawab dengan format seperti yang sudah ditampilkan di nomor sebelumnya. Diketahui garis DE adalah sektor dari ruas garis BA. Kesimpulan, AD sama dengan DB. Alasannya, definisi di sektor ruas garis adalah garis yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Selanjutnya adalah apa yang telah disimpulkan sebelumnya dapat menjadi yang diketahui untuk bagian berikutnya. D diketahui AD sama dengan DB. Kesimpulan, D titik tengah ruas garis BA. Alasan, lawan definisi. Titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Oke, terus. Oke, jadi di sini ya ada garis DE adalah bisektor ruas garis AB dan ruas garis AC. Jadi nomor 3 ini dapat dikembangkan menjadi soal dengan banyak kesimpulan. Ya. Yang pertama misalnya diketahui garis DE adalah bisektor dari ruas garis BA. Ya. Maka dapat disimpulkan bahwa AD itu sama dengan DB. Artinya dia itu berarti alasannya tadi definisi 6 ya. Alasannya definisi bisektor ruas garis adalah garis yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Nah, selanjutnya apa yang telah disimpulkan sebelumnya ini dapat menjadi diketahui pada bagian berikutnya. Jadi tadi misalnya diketahui AD sama dengan DB, artinya apa? Kesimpulannya, D titik tengah ruas garis BA. Nah, di sini alasannya adalah lawan definisi. Jadi titik tengah ruas garis itu apa? Tadi ya titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya.
Nah, hal yang sama dapat dilakukan untuk misalnya garis DE itu bisektor ruas garis AC, ya. Dengan hasil tertakir dapat disimpulkan E itu adalah titik tengah ruas garis AC. Jadi selanjutnya format penulisan tapi tadi sama ya, diketahui apa, kesimpulan apa, alasannya apa. Gitu, ya. Oke, nomor 4. Biar membacanya nggak keputus-putus. Oke, nomor 4 silakan Fadia siapa? Lumina Jaki. Ya, silakan. Siapa tadi yang disebut? Naja. Ibu. Ya, silakan. Nomor 4, ruas AB dan ruas CD bisektor sesamanya. Ruas garis. Ruas garis AB dan ruas garis CD bisektor sesamanya. Soal di atas dapat diartikan dalam dua kemungkinan. Garis AB bisektor dengan ruas garis CD dan ruas garis CD bisektor ruas garis AB. A diketahui ruas garis AB adalah bisektor ruas garis CD. Kesimpulannya, CO sama dengan DO. Alasannya definisi. Bisektor ruas garis adalah garis yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. B diketahui CO sama dengan DO. Kesimpulannya, O titik tengah ruas garis CD titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Oke, ya. Jadi sama soal nomor 4 di sini ya, ruas garis AB dan ruas garis CD bisektor sesamanya. Nah, dari soal atau gambar di atas itu bisa diartikan ada dua kemungkinan. Artinya garis AB itu bisektor terhadap ruas garis CD dan garis CD bisektor ruas garis AB. Ya, jadi diketahui yang pertama kalau garis AB itu bisektor ruas garis CD, artinya apa? Di situ kesimpulannya CO itu sama dengan CD. Alasannya apa? Definisi bisektor ruas garis adalah garis yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Kemudian yang dua diketahui akibat dari nomor A tadi ya, berarti CO sama dengan DO. Berarti kesimpulannya O titik tengah ruas garis CD. Alasannya lawan definisi. Titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Nah, sekarang di sini kan A1 nih, AB ruas garis AB adalah bisektor CD. Nah, sekarang kalau CD diketahui garis CD bisektor ruas garis AB. Ada yang bisa membantu? Jadi untuk ini apa namanya? Tadi kan ini kan dari sini ya. Nah, sekarang kalau CD itu bisektor AB. Oke, siapa yang O sama dengan BO. Ya, silakan cara menjawabnya begini. Diketahui garis CD adalah seperti formatnya adalah seperti ini. Tadi siapa yang menjawab? Saya Bu Yohana. Ya, Yohana, silakan diketahui. Diketahui sinar Garis sinar garis sinar apa? Garis ya, Bu? garis. Oh ya. Kan bisektor Diketahui garis. garis CD. Iya. Diketahui garis CD adalah bisektor AB. Ruas Kesimpulannya garis adalah AB. AO sama ruas Ayo garis diulangi, AB. Yohana. Ya. Diketahui garis AB adalah bisektor
ruas garis AB, Hmm. kesimpulannya adalah AO sama dengan BO. Alasannya juga nggak, Ibu? Iya dong, alasannya. Alasannya adalah definisi, yaitu bisektor ruas garis adalah garis yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Oke. Dari situ diketahui apa lagi? Tadi yang Oh, yang B ya. ya. Lalu diketahui AO sama dengan BO, kesimpulannya O titik tengah ruas garis AB. Alasannya adalah lawan definisi, yaitu titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang sama ukurannya. Ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi apa namanya dari soal itu bisa dikembangkan. Apa sih yang diketahui dan apa sih kesimpulannya dan alasannya apa? Apakah dia definisi atau lawan definisi? Sehingga kita harus bisa paham apa namanya bisa tahu ya, tahu definisi 1 sampai 6 tadi bunyinya apa gitu. Nah, seperti itu. Ya. Ada pertanyaan sampai situ bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Oke, terus jadi berantakan nih. Oke, selanjutnya adalah sekarang adalah definisi. Kita sampai jam berapa ya? Zoom-nya ya. Itu kuliahnya ya. 17.25, Ibu. Masih ada waktu ya. Oke, sekarang definisi bagian B ya. Bagian B itu adalah definisi sudut. Oke, jadi jenis-jenis sudut di sini. Sudut lancip adalah sudut dengan ukuran lebih dari 0 dan kurang dari 90. Definisi 8, sudut siku-siku adalah sudut dengan ukuran 90. Definisi 9, sudut tumpul adalah sudut dengan ukuran lebih dari 90 dan kurang dari 180. Definisi 10, sudut lurus adalah sudut dengan ukuran 180. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah karena sisi sebuah sudut lurus itu adalah sebuah garis, maka sebuah garis dapat dinyatakan sebagai sudut lurus. Ya. Kemudian sudut-sudut berkomplemen dan sudut-sudut bersuplemen. Di sini definisi 11, dua sudut berkomplemen adalah dua sudut yang jumlah ukurannya 90. Jadi kita perhatikan di sini ukuran M itu besar atau ukuran ya. Besar dari sudut ABC itu sama dengan 55 dan besar sudut PQR itu 35. Artinya sudut ABC itu berkomplemen dengan sudut PQR. Sudut ABC berkomplemen dengan sudut PQR. Itu definisi 11. Oke, selanjutnya definisi 12. Dua sudut bersuplemen adalah dua sudut yang jumlah ukurannya 180. Jadi di sini ukuran sudut KLM itu 145 dan ukuran sudut ABC itu 35. Maka sudut KLM bersuplemen dengan sudut ABC. Ya. Kemudian
di sini ada definisi 11A. Nah, definisi 11 tadi kan membahas mengenai dua sudut berkomplemen ya. Nah, di sini ada definisi 11A. Dua sudut berkomplemen adalah dua sudut yang jumlah ukurannya adalah ukuran sudut siku-siku. Ya, jadi sudut ABC itu sudut siku-siku, maka ukuran ABC itu sama dengan 90, sehingga ukuran sudut ABD ditambah ukuran sudut DBC itu sama dengan 90. Jadi artinya apa? Sudut ABD dan sudut DBC itu adalah saling berkomplemen. Oke. Kemudian definisi 12A. Dua sudut bersuplemen adalah dua sudut yang jumlah ukurannya adalah ukuran sudut lurus. Nah, di sini sudut PQR apa tadi? Sudut PQR sudut lurus ya. PQR itu sudut lurus dan ukuran sudut PQR itu adalah 180. Sehingga ukuran sudut PQS ditambah ukuran sudut SQR itu adalah 180. Berarti sudut PQS dan sudut SQR itu adalah saling bersuplemen. Ya, itu apa definisi mengenai sudut. Sekarang udah dapat definisi 12A. Lanjut, dua garis yang saling tegak lurus. Oke. Definisi 13. Dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan yang membentuk sudut siku-siku. Definisi 13 ya. Dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan yang membentuk sudut siku-siku. Definisi 13. Artinya apa? Kalau di sini apa namanya? Ada garis AB tegak lurus ya, tegak lurus dengan garis CD ya. Maka di sini apa? Sudut ABC, sudut APD, sudut BPD, sudut BPC itu adalah sudut siku-siku. Itu adalah definisi 13. Sudut apa? Dua garis yang saling tegak lurus. Kemudian bisektor sudut. Tadi kan bisektor luas garis ya. Bisektor ini ya. Sekarang bisektor sudut. Bisektor sudut adalah sinar yang titik pangkalnya adalah titik sudut tersebut dan dengan sisi-sisi sudut tersebut membentuk dua sudut yang sama ukurannya. Jadi di sini adalah besar sudut ABD ya, besar sudut ABD sama dengan besar sudut DBC. Berarti sinar BD di sini itu adalah bisektor sudut ABC. Ya, tadi ada bisektor luas garis, sekarang bisektor sudut. Nah, definisinya adalah sinar yang titik pangkalnya adalah titik sudut tersebut dan dengan sisi sudut tersebut membentuk dua sudut yang sama ukurannya. Oke. Oke ya, gitu ya. Itu sampai definisi 14. Waduh, jadi berantakan ini. Oke, sekarang contoh di sini silakan. Tadi terakhir siapa? Putri Halwa ya? Bukan ya? Siapa tadi? Bener nggak sih? Jaki itu. Iya, silakan. Asiatun. Rumi Najaki. Ya.
silakan temennya siapa tadi, Rumi? Asiatun, Bu. Oke, silakan. Ini nomor 1 ya, Bu. Contoh ya. Kesimpulan apa saja yang dapat diberikan beserta alasannya dalam menyelesaikan soal berikut dan perhatikan pula urutannya, di mana kesimpulan bagian 1 dapat dijadikan yang diketahui pada bagian 2, dan kesimpulan bagian 2 dapat dijadikan yang diketahui pada bagian 3, dan seterusnya. Yang A diketahui garis AB, itu bacanya apa ya, Bu? Garis AB, garis AB, garis AB tegak lurus dengan garis BC pada gambar berikut ini. Kesimpulannya, sudut ABC siku-siku. Alasan, definisi. Dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis berpotongan yang membentuk sudut siku-siku. Nah, yang B diketahui itu sudut ABC siku-siku. Kesimpulannya, ukuran sudut ABC itu sama dengan 90. Alasannya definisi. Sudut siku-siku adalah sudut yang ukurannya 90. Oke. Oke, jadi kesimpulan apa saja yang diberikan ya tadi, misalnya ada soal begitu ya, misalnya ada soal yang bagian A di sini gitu ya. Nah, apa namanya? Jadi kesimpulan apa saja yang bisa dilihat dari gambar atau yang diketahui gitu ya. Misalnya diketahui di sini adalah garis AB tegak lurus garis BC ya. Kemudian seperti gambar pada nih gambarnya ya. Nah, kita tahu bahwa kalau tadi ya ada dua garis saling tegak lurus definisi 13 ya. Artinya berarti sudut ABC itu siku-siku. Alasannya definisi dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis berpotongan yang membentuk sudut siku-siku. Nah, kemudian dari sini, dari kesimpulan ini bisa dijadikan diketahui ya, kalau sudut ABC itu siku-siku, maka kesimpulannya di sini adalah besar. Sudut ABC itu 90, alasannya adalah definisi. Sudut siku-siku adalah sudut yang ukurannya 90. Nah, dari kesimpulan sini bisa dijadikan diketahui ukuran sudut ABC itu sama dengan 90, berarti kesimpulannya adalah sudut ABD dan sudut DBC berkomplement. Tadi alasannya lawan definisi. Bunyinya apa? Dua sudut yang saling berkomplement adalah dua sudut yang jumlah ukurannya 90. Nah, atau kesimpulan lain yang mungkin, karena di gambar di sini ada angka 70 besarnya sudut ABD di sini, ya. Berarti besar sudut ABD itu sama dengan 70, kesimpulannya sudut ABD itu adalah sudut lancip. Ya, alasannya apa? Lawan definisi. Sudut lancip adalah sudut yang ukurannya lebih dari 0 dan kurang dari 90. Jadi ini bisa dikembangkan ya untuk latihan ya, diketahui apa, kesimpulannya apa, alasannya apa. Tadi berdasarkan definisi-definisi yang sudah diberikan. Tuh. Oke, satu lagi mungkin. Siapa tadi terakhir? Saya, Bu. Ya, siapa? Saya mau Syifa, Bu. Oke, silakan Siva. Baik, Ibu. Diketahui garis RS tegak lurus garis RW. Kesimpulannya T sama dengan sudut SRW siku-siku dan alasannya definisi. Dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis berpotongan yang membentuk sudut siku-siku. Selanjutnya, kesimpulan 1 dijadikan diketahui 2, yaitu diketahui sudut SRW siku-siku. Kesimpulannya, sudut SRT dan sudut WRT saling berkomplement. Alasannya, lawan definisi.
Dua sudut yang saling berkomplement adalah dua sudut yang jumlah ukurannya adalah jumlah ukuran sudut siku-siku. Oke. Ya, jadi kalau misalnya contohnya diketahui garis RS itu tegak lurus dengan garis RW. Ya, kesimpulannya berarti sudut SRW itu siku-siku ya. Alasannya definisi dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis berpotongan membentuk sudut siku-siku. Nah, berdasarkan kesimpulan satu dijadikan diketahui yang kedua. Diketahui sudut SRW itu siku-siku, kesimpulannya adalah sudut SRT dan WRT itu adalah saling berkomplement. Alasannya adalah tadi ada definisi yang mengatakan, tapi di sini lawan definisi. Dua sudut yang saling berkomplement adalah dua sudut yang jumlah ukurannya adalah ukuran sudut siku-siku. Nah, seperti itu. Jadi, kita mempunyai beberapa tadi ya, definisi 1 sampai definisi 14 ya, tadi kalau nggak salah ya. Nah, itu sebagai acuan. Jadi, ya diketahui apa, kesimpulannya apa, alasannya apa, harus disertakan bunyi dari definisinya tersebut. Oke. Misalnya, nomor 3, misalnya di sini. Apa namanya? garis RS bisektor tegak lurus ruas garis CD. Ya, artinya ada kata-kata bisektor tegak lurus. Tadi adanya kan bisektor ruas garis, bisektor sudut gitu ya, bisektor. Nah, di sini bisektor tegak lurus artinya kita mempunyai dua arti di sini. Artinya garis RS itu adalah apa namanya? Tegak lurus gitu ya dengan garis CD. Dan yang kedua adalah garis RS itu bisektor dari ruas garis CD. Jadi soal seperti ini itu mempunyai dua arti. Garis RS itu tegak lurus dengan garis CD dan garis RS itu bisektor ruas garis CD. Nah, untuk soal ini apa namanya bisa dijabarkan lebih rinci lagi ya. Jadi tadi diketahuinya apa, kesimpulannya apa, alasannya apa. Dari yang diketahui kesimpulan nomor 1 dijadikan sebagai diketahui yang nomor 2 kesimpulannya apa, alasannya apa. Yang nomor C artinya apa, kesimpulan dari nomor 2 dijadikan yang diketahui di nomor 3 gitu, dikembangkan gitu sampai terakhir. Itu tadi apa namanya sampai mendapatkan yang terakhir. Oke ya, jadi mendapatkan ada berapa tadi? 14 definisi 14 ya, definisi 14. Oke, mungkin saya rasa cukup dulu ya. Nanti kalian coba kerjakan soal yang di pertemuan 1 tadi ya. Nanti saya kirim ya, dijawab ya. Apa namanya? Tadi nanti dikirimkan ke PJ-nya, dicoba, dan mungkin nanti dikirim bahannya juga dipahami gitu ya, dibaca kembali, dipahami karena memang ini sangat berkaitan gitu ya. Jadi dari awal nanti akan dipakai seterusnya sampai nanti akhir. Jadi saling berkaitan. Jadi definisi 1 sampai juga nanti akan kepake ke belakangnya terus sehingga harus apa sih dipahami dan mungkin ya itu harus sedikit lama-lama mungkin dihafal gitu. Kalau sering menulis ya, oh definisi titik tengah apa ya, definisi ruas garis tadi apa ya, kemudian bisektor ruas garis tadi bunyinya apa ya, definisi 6 gitu ya, definisi 7 tadi bunyi apa. Nah itu apa namanya, karena ini berkaitan sehingga harus apa namanya dipahami ya. Mungkin itu ya teman-teman, ini dari pagi saya itu ngajar terus jadinya tuh apa baru selesai sekarang dari jam 8 pagi ya. Sampai suaranya agak-agak serak nih. Oke, baik. Mungkin saya kira cukup sekian dulu untuk pertemuan hari ini, teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di pekan depan ya, untuk melanjutkan materinya selanjutnya. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Bu. wabarakatuh. Makasih, Terima Bu. kasih, Banyak, Ibu. Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Saya izin dulu ya.